Nah, ketika lu nggak ngupload ijazah SMA-nya yang untuk D3 milih masinis, lu dianggap tidak memenuhi persyaratan, udah otomatis 99% gagal. Banyak dong. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, coy. Selamat sore. How are you today? Fine. Oke, kita sekarang mau sedikit mengupas ya, karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom komentar, dan dengan tentu ada beberapa yang menurutku agak sedikit disayangkan ya. Kenapa disayangkan? Karena pertanyaannya itu menandakan nggak baca gitu, nggak membaca dulu gitu. Pertanyaan itu muncul yang seolah-olah tuh kalian nggak baca dulu deskripsinya atau bentuk pengumumannya tuh kamu nggak baca dulu, coy. Kayak contoh lulusan ini bisa buat daftar apa aja, bang, kayak gitu. Padahal cukup disayangkan ya, karena di situ sebenarnya ada banget deskripsinya. Berarti lulusan A bisa untuk daftar B, lulusan A untuk daftar B, kayak gitu ya. Oke lah, don't worry lah, itu mah masalah yang bisa dibilang kita bisa selesaikan bersama. Kita akan mengupas buat teman-teman yang ngerasa kok susah banget sih daftar. Jangan sampai di skip ya guys. Takutnya ada beberapa informasi yang miss. Kalau emang di skip kita salah juga sih. Paling yang miss gagal lagi lama-lama. Padahal dulu udah nunggu beberapa tahun ya, udah bulanan, udah setahun lebih kan ya. Karena selama pandemi udah otomatis dong kita stop ada rekrutmen. Kita sekarang masuk ke rekrutmen dulu ya. Masuk ke rekrutmen, bentar dulu, kita masuk ke rekrutmen KAI. Kita buka di rekrutmen KAI dulu, kelihatan nggak nih? Aduh, gelap ya, taruh dah. Tuh, ada nih pengumuman tindak lanjut penundaan rekrutmen bersumber dari job fair pemerintah Kabupaten Banyumas dan job fair karir DUGM. Semuanya tuh tenang, semuanya tuh udah ada ininya, cuy. Kita masuk ke menu lowongan. Masuk ya. Ini kelihatan nggak sih? Terangnya dikurangin kali ya. Menu lowongan. Udah masuk nih ya. Nih, sekarang jam segini udah masuk nih ya. Read more. Rekrutmen eksternal. Oke, sah. Kita akan bahas dari tahap per tahap. Nanti gue juga bakal ngomentari komen ya. Ada beberapa juga di komen yang teman-teman menghadapi masalah ya. Kita coba pecahkan bersama. Semoga bermanfaat, terutama yang gagal login karena udah pernah daftar terus lupa dengan password dan username. Itu menurut gue cukup fatal juga sih guys, karena username itu sama password udah jadi senjata kamu, cuy. Yaitu oke lah, kita kesini aja dulu ya. Kita kupas tuntas dulu dari sini dulu, nanti kita langsung ke yang permasalahan yang dihadapi teman-teman di lapangan. Kita kupas dulu di sini dulu. Sebelumnya kalian sekarang buka aja di websitenya rekrutmen website resmi KAI, di rekrutmen KAI aja itu. Di sini tertulis rekrutmen eksternal tingkat SNA D3 dan S1 pemenuhan kebutuhan pekerja PT Kereta Api Indonesia Persero tahun 2021. Di sini pahami dulu, udah paham dong kayak gini dong. Dari pengumumannya kayak gini udah paham dong. Ada SLTA D3 dan S1 pemenuhan kebutuhan pekerja PT KAI. Udah paham ya, insyaallah ya. Di sini udah dijelaskan PT Kereta Api Indonesia merupakan badan milik usaha atau BUMN yang menyelenggarakan jasa angkutan perkeretaapian dan bisnis usaha penunjang lainnya dengan mengutamakan nilai akhlak. Ada penjelasannya ke bawah. Lanjut ke kriteria pelamaran, kita bahas lagi. Kemarin padahal udah dibahas ya, nggak apa-apa. Nanti kita sekalian bahas sama yang paling penting itu kita sekarang to solve problem ya. Kita memecahkan masalah, semoga membantu terutama buat teman-teman yang banyak mempertanyakan
entah itu background fotonya atau apanya, ada di komen, nanti gue bacain. Lanjut ke kriteria pelamar. WNI, warga negara Indonesia tentunya, udah pasti om. Jenis kelamin pria atau wanita. Di sini 2 genre dibutuhkan coy. Sehat jasmani dan rohani. Oke. Memiliki, yang keempat nih, memiliki ijazah SLTA. Dengerin ya, ijazah SLTA. Ada SMK, MA, ada SLA, SMK dan MAK dengan nilai ujian akhir nasional rata-rata 7. Pahami dulu ya, sampai sini pahami dulu. 7,0. Di bawah itu insya Allah gagal. Khusus untuk SLTA yang SLTA ya, khusus untuk SLTA antara lain SMA, MA, SMK sama MAK yang lulusan pada tahun 2020 dan 2021. Nah, di sini jelas loh ya. Menggunakan nilai ijazah dengan nilai rata-rata minimal 7,0 atau 70 untuk nilai kumulatif itu 100 ya. Ijazah D3 dengan IPK minimal 3,0 dan akreditasi jurusan atau program studi minimal tuh B pada saat lulus. Paham misalnya setelah ijazah D4 atau S1 dengan IPK minimal 3 juga, akreditasi studi pada saat tanggal lulusan A, minimal udah A itu, dan selain itu insya Allah gagal. Tapi kalau lu penasaran mau nyoba, silahkan coba. Setidaknya syarat di sini udah dijelaskan. Oke. Usia pelamar nih, kemarin ada yang bertanya juga masalah usia pelamar. Oke. Sini usia pelamar per 1 September 2021 dari dulu ya penekanan. Karena di sini udah ada penekanan cuy. Bold merah udah dipertebal per 01 September 2001. Untuk tingkat SLTA serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 25. Kurang atau lebih dari itu insya Allah gagal. Insya Allah gagal. Gue di sini my opinion ya. Karena di sini kan syaratnya itu. Tapi kalau Anda penasaran, mungkin Kak saya lebih sebulan, Kak saya lebih 2 bulan, silahkan dicoba daftar aja. Karena gue dulu yang masuk ke kriteria aja, perlu sekedar flashback aja ya. Gue tuh daftar di KAI 2 kali, yang pertama gagal, yang kedua baru berhasil ya. Yang pertama gue gagal di seleksi administrasi, ini tahap paling awal, ini gue tuh gagal. Nah kalau buat temen-temen yang ngerasa baru lewat sebulan, baru lewat 2 bulan, baru lewat sehari 2 hari atau itu, silahkan daftar aja, nggak ada yang salah. Di sini cuma menjelaskan syarat-syaratnya. Kalau kakak-kakak pengen mencoba peruntungan, baru lewat seminggu, baru lewat 2 minggu, boleh nggak kak daftar? Silahkan daftar, diperbolehkan. Tapi untuk lulus atau tidaknya ya, kan di sini namanya juga seleksi administrasi. Dan sosorian di luar lagi hujan gede. Terus untuk D3 serendah-rendahnya 20 dan setinggi-tingginya 27. Lanjut D4 atau S1 serendah-rendahnya 21 sampai 30. Rentang itu per 1 September 2021 ya. Udah ada penjelasannya untuk masalah usia, seharusnya paham. Memiliki tinggi badan pria minimal 160 dengan berat badan ideal. Nah, ideal di sini lo bisa ngitung di BMI, di Google lah. Gue nyebut Google lah. Gimana caranya ngitung BMI sih? Nah, di Google ada. Menurut gua ini my opinion juga, yang ideal itu nilainya itu 18 sampai 22,8. Cara mendapatkan nilai itu silahkan cari di Google. Caranya gimana? Monggo. Ada caranya, Pak. Untuk wanita minimal 155 cm dengan berat badan ideal. Lanjut ke poin C, khusus pria formasi masinis, dengerin. Formasi masinis, kondektur, PPKA, pengawas stasiun dan petugas langsir atau PLR atau petugas rumah sinyal atau PRS minimal 165 ya. Wah, ini apa lagi nih? Telepon lagi. Khusus wanita, ada telepon lagi nih. Ada telepon, di cut dulu, gak apa-apa ya.
khusus wanita, informasi masinis, PPKA dan pengawas stasiun 160 nih untuk wanita ya yang berminat masuk ke masinis atau PPKA dan pengawas stasiun. Gue cut dulu kali ya. Bentar dulu ya guys, gue cut dulu nih, ada telepon. Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi ada telepon dari Babe Arjen. Lanjut ke poin berikutnya, berpenampilan menarik di sini. Nanti kan kalian bakal ngirim foto. Jadi kamu jangan coba-coba foto sendiri di rumah dan melakukan bun Ajuna bun. Jangan coba aneh-aneh, bukan berarti lu harus ngirim foto dengan versi kayak gini atau apalah yang itu disebut menarik. Menarik di sini lebih ke sopan dan enak dilihat ya. Berkelakuan baik dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau dari kepolisian yang masih berlaku SKCK dong, paham ya? Masanya nggak tahu. Tidak pernah menggunakan atau terlibat narkoba. Oke. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan. Oke. Tidak pernah diberhentikan di anak perusahaan atau institusi lainnya dikarenakan hukuman disiplin. Paham dong? Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja perusahaan. Nih poin-poin kayak gini dulu pahami dulu dah. Kalau lu nggak siap ditempatin di tempat yang lain, mending skip aja deh. Lulus dalam seleksi calon pekerja baru yang diselenggarakan oleh PT Rekrutmen Panitia Rekrutmen PT KAI ya di tahun ini. Sampai situ ada yang masih kurang paham. Udah jelas dong. Next, ketentuan lain, penempatan calon pekerja disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, bukan berdasarkan KTP lu atau keinginan lu. Paham ya? Bisa aja lu ditempatin di mana? Di Jakarta mungkin, oke, di Bandung, yang dingin-dingin atau di Jogja, bisa. Pemilihan lokasi seleksi tidak menentukan penempatan calon pekerja. Nah, jadi lu memilih seleksi lokasinya ada di Bandung, belum tentu nanti lu bekerja di Bandung, bisa aja di Jakarta. Begitu pun sebaliknya. Bersedia mengundurkan diri dari hubungan kerja dengan institusi lainnya apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi. Nah, jadi ketika lu yang udah kerja atau sedang kerja, setelah diterima di sini tuh harus bersedia mengundurkan diri dari situ, cuy. Persyaratan lamaran. Nah, tadi ada yang nanya nih. Pas foto terbaru, background berwarna biru menggunakan kemeja putih. Tadi nanya, itu warna birunya warna biru muda apa biru tua? Ya Allah, coy. Ada bun yang nanya birunya biru tua, dia warna biru lah. Ini kebanyakan ini pasti cewek nih, karena cewek itu biru itu ada biru muda, biru tua, biru toska, biru bladuk, biru bok, ada. Merah dan biru sudah ada. Ya enggak, kalau biru kan versi cewek itu, kenapa menjadi debat sih? Versi ya, selalu bermasalah birunya cewek itu ada biru muda, biru tua, biru toska, biru eplek-eplek, biru apa kaplak. Ini tuh bukan masalah modal, bukan model baju, cuy. Ini tuh biru. Bukan mokos aktif. Ini biru. Ya biru. Biru elektrik lah gitu. Ya jangan ngomong biru elektrik, ntar aneh lagi elektrik semaput apa elektrik lampu sepanem pokoknya. Wah, background warna biru. Ini udah urusan ranahnya tukang fotokopi sama tukang foto. Lu jangan sok-sokan ganti warna ya. Please dengerin. Terus ijazah SLTA D3 D4 S1 asli atau fotokopi legalisir. Nih, buat teman-teman yang belum ada ijazahnya, usahakan ambil. Oke? Haredang yang lama-lama. Nah, kipas lah. Udah, bentar. Gue ngambil kipas dulu nih. Nih, buktinya seriusan. Karena di luar panas, di luar dingin, tapi di sini panas. Auranya. Terus gua ambil tisu. Tentunya ambil tisu nih. Sorry nih, karena gue belum punya studio syuting yang luar biasa kayak YouTuber yang lain. Gue kan YouTuber pemula, tahu sendiri ya kan. Next, mana lagi ya? Transkrip D3 D4 atau nilai ujian nasional asli atau fotokopi legalisir. Paham ya sampai sini ya, seharusnya. Kartu, jadi ketika lu udah fotokopi, adanya fotokopi nih,
Lu harus legalisir. Kemana? Ke sekolahan lu atau ke tempat kuliah lu gitu loh. Atau enggak, dulu gue pernah legalisir itu di Depdiknas di itulah. Lanjut, KTP atau surat keterangan kependudukan yang masih berlaku. Kan di sini yang diminta 18 sampai 25, 25 sampai 30. Jadi otomatis sudah punya KTP dong. Minimal kalau belum jadi KTP-nya pakai surat keterangan yang masih berlaku. Oke. Akreditasi jurusan program D3, D4, S1 pada saat tanggal kelulusan. Sertifikat TOEFL ITP atau TOEFL PTBP ITP dari Lembaga Pendidikan Bahasa Indonesia masih berlaku khusus untuk formasi kondektur. Nah, untuk kondektur dari D3, D4, S1 itu mempunyai sertifikat TOEFL ITP atau TOEFL PBT atau IBT. Baca sendirilah. Gitu sariawan sih ada susah nih. Paham dong sampai sini ya? Paham? Keterangan, kita masuk keterangan nanti. Abis ini kita masuk ke beberapa soal yang udah banyak sih, karena itu nanti di komen-komen gue bakal jawab. Dokumentasi persyarat keterangan, dokumentasi persyaratan lamaran poin 2 sampai dengan 6 memakai format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Jadi satu itu tuh satu berkas itu maksimal 2 MB. Jangan disatuin, cuy. Jadi ketika lu masukin ke menu, masukin ijazah aja, bukan ke semuanya. Dan maksimal itu 2 MB ya. Ini udah ranahnya tukang fotokopi pinter. Kalau emang kalian gak ada komputer dan teman-temannya, gue juga dulu sama kang fotokopi yang ngerjain. Paspor terbaru menggunakan format JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 2 MB. Ini tadi ada yang nanya, fotonya warna biru apa, ukurannya berapa? Nih, udah ada, dibaca. Fotonya foto terbaru, backgroundnya biru, formatnya JPG atau JPEG, ukurannya maksimal 2 MB. Kalau kamu nggak bisa kayak gini, kang fotokopi lebih jago. Emosi dah gua. Enggak, masih tenang, semangat. Untuk formasi D3 Mas ini, selain harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, wajib memiliki ijazah SMA atau MA dengan jurusan SMA IPA atau SMK dengan jurusan listrik mesin otomotif ya, untuk D3 ya. Nah, lanjut ke tahap seleksi. Kamu tuh sekarang tuh ada di tahap paling awal cuy, tahap umur jagung. Tahap seleksi administrasi, yes. Setelah kamu lolos di administrasi, nah dari dulu, setiap tahap itu menggunakan sistem Google. Ketika lu gagal di tahap pertama, udah pasti lu gak bakal masuk ke tahap berikutnya. Administrasi, kesehatan awal, psikologi, wawancara, kesehatan akhir. Gak ada yang namanya pantohir. Ada juga kesehatan akhir. Atau mungkin pantohir versi kamu itu sama dengan kesehatan akhir. Gue gak tahu ya. Gue minum dulu bentar, gue skip dulu bentar. Udah mulai ya? Bentar dulu ya. Haus biasa castirnya. Ntar dulu, ini nggak kunci. Ya, oke. Lanjut tahap lagi aja. Jadi ini tuh menggunakan sistem gugur. Setiap lu gagal di tahap awal, udah otomatis gue, lo bukan bagian dari kaum kamu. Anjir. Enggak. Bisa dicoba untuk seleksi berikutnya ya. Next, gue bakal spill karena setelah administrasi sama kesehatan awal tuh deket-deketan. Jadi nanti habis itu gue bakal bikin konten tentang kesehatan awal. Oke. Oke. Prosedur registrasi dan apply. Baca, dari sini udah ada. 1. Baca seluruh informasi dan prosedur pelaksanaan rekrutmen serta buku panduan rekrutmen online yang dapat di-download di menu panduan. Lu di sini ada menu panduan, klik pojok atas, tuh ada namanya panduan. Lu di situ bisa baca untuk memahami. Di situ ada tutorial. Ada cara-cara lah buat tutorial ya. Untuk apply sesuai dengan keinginan lu, you know. Sampai sini paham ya? Di-download buku panduannya, di-download.
di-download. Calon pelamar yang belum memiliki akun terlebih. Nih, Green, calon pelamar yang belum memiliki akun lebih dahulu melakukan registrasi dan upload dokumen-dokumen sesuai persyaratan lamaran. Jadi buat teman-teman yang dulu pernah upload dan gagal, otomatis kan udah punya akun dong. Persyaratannya udah dong. Dicek lagi. Masih berlaku nggak apa-apanya? Takutnya udah nggak berlaku. Calon pelamar wajib memastikan bahwa email yang digunakan pada saat registrasi adalah email aktif. Nih, dengerin ya. Dan data yang diinput harus sesuai dengan identitas dari seperti KTP, ijazah dan lain-lain. Di sini udah ditulis, udah diwanti-wanti, harus yang aktif, inputnya harus sesuai dengan identitas diri, hati-hati. Serta tidak melakukan perubahan data dokumen setelah melakukan apply sampai proses dokumen selesai. Jadi lu nggak bakal bisa merubah, tidak bisa merubah perubahan dokumen, data atau dokumen. Jadi di sini lu harus hati-hati banget. Hati-hati. Sampai dokumen selesai. Paham dong? Sampai akhir nih. Gue udah diganti. Calon pelamar yang sudah memiliki akun di website http gak ada www-nya. Rekrutmen KAI ID harus memastikan bahwa dokumen persyaratan lamaran sudah diupload di akun pelamar yang ada di website seperti yang gue bilang tadi kan. Lu yang udah punya akun, pastikan syarat-syaratnya tuh udah diupload. Jangan sampai nggak diupload. Coy ngomong kayak gini cuy. Nggak apa-apa lah, ini ada mulut biar penjelasan, soalnya ini penjelasannya. Bagi calon pelamar yang akan memilih formasi D3 masinis, selain harus mengupload persyaratan ijazah, transkrip nilai dan akreditasi jenjang pendidikan D3, wajib mengupload ijazah SMA-nya. Yang tadi SMA IPA, SMK mesin listrik otomotif itu yang tadi. Selain ijazah SLTA yang persyaratan maka dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, ketika lu nggak ngupload ijazah SMA-nya yang untuk D3 milih masinis, lu dianggap tidak memenuhi persyaratan, udah otomatis 99% gagal. Banyak dong, itu banyak banget rahasia-rahasia gitu ya. Bagi calon pelamar yang berminat mengikuti sesuai informasi yang ditawarkan, wajib melakukan proses aplik pada akun masing-masing mulai tanggal 18 sampai 24 September. Dan hanya bisa mengikuti satu rekrutmen aja ya, nggak bisa 2 kali cuy. Kan ada NIK SS bersatu. Jadi pastikan lu memilih formasi yang paling kemungkinan lu bakal diterima. Gue gak nyaranin A, B, atau C, tapi yang jelas untuk masinis kesehatan harus A. Jadi lu yang ngerasa kesehatannya nggak sampai A, itu gue saranin aja sih, ini my opinion aja ya, semoga bermanfaat. Jangan masinis. Tapi kalau lu siap nge-fight, temen gue ada yang nyampe 8 kali daftar, meskipun dia gagal di kesehatan Israel, dia akhirnya yang ke-8 itu diterima jadi masinis. Ada juga Septian, masinis LRT Palembang, dia yang ke-8 cuy, mentok di usianya juga. Alhamdulillah diterima. Bagi calon pelamar yang sudah melakukan upload pada lokal data tetapi tidak melakukan proses upload di akunnya pada tanggal 18, lu udah punya akun, lu udah upload data, tapi lu tidak melakukan proses apply akunnya pada tanggal 18 sampai 24, maka dianggap tidak mengikuti rekrutmen ini. Ya secara logika aja cuy, lu punya akun doang tapi nggak di-apply-kan, ya percuma lah. Lokasi seleksi berdasarkan pemilihan lokasi daerah, ada Daup 1 Jakarta, Daup 2 Bandung, Daup 4 Semarang, Daup 5 Purwokerto, Daup 6 Yogyakarta, Daup 8 Surabaya, dan masih banyak lagi. Pelamar yang lulus seleksi tahap 1 seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi tahap 2 kesehatan awal. Gue nanti habis ini, insya Allah besok ya, gue bakal kasih kisi-kisi kesehatan awal. Makanya jangan sampai di skip-skip nih, banyak informasi. Yang dicanangkan diumumkan pada tanggal 12 Oktober, udah ada rencananya 12 Oktober cuy. Bentar banget. Jadi dicatat tanggalnya. Rencana 12 Oktober itu ada pengumuman yang lulus seleksi administrasi, dan kemudian akan ada seleksi kesehatan awal. Siapkan diri kalian.
Seluruh informasi mengenai rekrutmen hanya dapat dilihat melalui website resmi. Nah, jangan sampai lu melihat kayak gini di luar website resminya KAI ID ya, jangan sampai. Ingat, pendaftaran KAI itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Apabila ada pihak-pihak yang memberikan tawaran untuk bisa meloloskan di tahap-tahap ini, pihak KAI tidak bertanggung jawab. Oke. Seleksi penerimaan pekerja menggunakan sistem gugur dan pusat tidak diganggu-gugat. Oke guys. Sampai sini paham ya? Seharusnya paham ya. Habis ini gue mau bikin menjawab beberapa pertanyaan. Oke, thank you. Ini untuk part 1 ya. Part 1-nya gue tutup di sini. Habis itu gue mau bikin yang ini nih, formasi-formasi sama sekalian jawab-jawab pertanyaan di YouTube yang video gue kemarin. Kita bakal to solve a problem. Jadi kita memecahkan masalah yang dihadapi selama lu ngupload gitu ya. Jadi check this out tetap di channel Adibas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you.